Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Liardianti, kelas 81 dari SMP Plus Erlangga Balikpapan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan masa kolonialisme di Indonesia serta pengaruhnya. Kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial di Indonesia. Kebijakan bidang politik. 1. Portugis. Setelah menguasai Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruh ke Maluku. Caranya dengan mendekati penguasa-penguasa lokal, yakni para raja, dengan menawarkan bantuan-bantuan tertentu seperti bantuan militer untuk melawan musuh. Dalam pertikaian antara kerajaan Hito dan kerajaan Seram, Portugis memberikan bantuan kepada Hito. Sebagai imbalan, Portugis mendapat hak monopoli perdagangan. Dalam pertikaian antara kerajaan Ternate dan Tidore, Portugis memberikan bantuan kepada Ternate agar mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Di Ternate, Portugis menurunkan Raja Tabarigi dan mengangkat Sultan Hairun. Setelah 10 tahun, Portugis ingin mengembalikan kekuasaan kepada Tabarigi. Sultan Hairun dibunuh. 2. Inggris. Di bawah bendera ACE, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Di bawah pemerintahan Thomas Raffles, abad ke-19, Inggris dapat menanamkan pengaruh politiknya di Indonesia. Meskipun hanya terbatas di Jawa, Raffles membagi Pulau Jawa dalam 16 keresidenan Belanda. A. Perluasan pengaruh politik dilakukan VOC dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat. B. Di Maluku, VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan Hito dan Ternate yang memberi hak monopoli kepada VOC. C. Di Jawa, VOC berhasil menguasai kota Jayakarta 1619 dengan menyingkirkan kerajaan Banten. VOC juga berhasil memaksa penguasa Mataram Islam untuk menandatangani perjanjian Giyanti 1755. Isi perjanjian Bonggaya. 1. VOC mendapatkan wilayah yang disebut oleh Sultan Hasanuddin selama Perang Goa dan Talo. 2. Bima diserahkan kepada VOC. 3. Kegiatan pelayaran para pedagang Makassar dibatasi di bawah penguasa VOC. 4. Penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan bagi bangsa barat, kecuali VOC. 5. Monopoli oleh VOC. 6. Alat tukar atau mata uang yang digunakan di Makassar adalah mata uang Belanda. 7. Pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. 3. Belanda. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di Ambon di bawah Gubernur Jenderal pertamanya, yakni Peter Both. VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar produksi tidak meningkat. VOC ingin harga rempah-rempah di Eropa tetap tinggi. D. Kebijakan bidang pendidikan. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda, Wilhelmina, yang baru naik tahta, menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintahan Belanda mempunyai panggilan moral dan utang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda Indonesia. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang meliputi bidang pengajaran dan pendidikan bagi bangsa pribumi di Hindia Belanda. 2. Pengaruh kebijakan pemerintahan kolonial. Pengaruh politik kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara de jure hukum, tetapi secara faktor kenyataan dikuasai oleh pemerintahan kolonial. Sejak tahun 1830, bersamaan dengan berpisahnya Belgia dari Belanda dan berakhir Perang Diponegoro, Raja Belanda William menyatakan kas Belanda mengalami kekosongan. Pemerintah Belanda melalui
Gubernur Jenderal Johannes van den Bos menerapkan kebijakan tanam paksa ini. Rakyat Indonesia yang memiliki tanah pertanian diwajibkan menanam tanaman yang laku sebagai komoditas tanaman ekspor di dunia melalui tanam paksa. Para petani diwajibkan menanam berbagai tanaman komersial seperti kopi dan tebu. Hasil panen dibeli Belanda dengan harga yang tidak sepadan. Pengaruh kebijakan Daendels. Pengaruh positif: 1. Memperlancar komunikasi dan transportasi antar daerah. 2. Memperbaiki sarana dan prasarana pertahanan laut. 3. Korupsi dapat diminimalisasi. Pengaruh negatif: 1. Rakyat banyak yang menderita, jatuh sakit, dan meninggal karena kerja rodi. Sampai sini saja video penjelasan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.